Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arman Tirjaya Purnomo. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang menjadi syarat umum bagi kita untuk dapat mendaftarkan hak cipta, yang dimana saya mengambil ini jalur melalui sentra KI. Yang harus kita ketahui bersama bahwasanya memang jalur pendaftaran hak cipta memang dapat dilakukan oleh lembaga atau UMKM yang telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ataupun juga memang satunya lagi itu adalah jalur yang sifatnya pribadi. Maka dalam hal ini saya akan menjelaskan mekanisme pendaftaran hak cipta melalui jalur sentra KI, yang dimana sentra KI yang kami tunjuk yaitu adalah sentra KI Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mari kita simak apa saja yang menjadi mekanismenya. Untuk hal yang pertama, sebelum kita mengetahui tentang bagaimana mekanisme, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya yang diwujudkannya dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Bentuk-bentuk ciptaan ada beraneka ragam, bahwasanya sebenarnya bentuk-bentuk ciptaan ini telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, yang dimana bentuk-bentuk ciptaan itu yang pertama itu adalah buku dan karya tulis, musik dan lagu, karya dan seni rupa, fotografi, audiovisual, drama dan koreografi, program komputer, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, marilah kita masuk kepada tahapan tata cara pendaftaran hak cipta melalui sentra KI. Yang pertama, teman-teman sudah harus melengkapi yang form yang pertama. Di lampiran yang pertama yaitu adalah form pengusul hak cipta, yang berisikan bahwasanya memuat judul ciptaan, uraian singkat, tanggal dan kota pertama kali ciptaan, diumumkan serta identitas seluruh pencipta sesuai dengan KTP pencipta. Dan perlu digaris besar bahwasanya kawan-kawan harus berhati-hati dalam mengisi data, karena pastikan data yang diisi benar sebelum mengirimkan form pengusul hak cipta. Karena semua data yang dituliskan dalam form ini akan dimuat dalam sertifikat hak cipta. Dan untuk jenis file yang dapat diupload yaitu file dokumen atau .docx dari Microsoft Word. Selanjutnya ada surat pernyataan pencipta, yang merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua pencipta disertai dengan materai hanya pada pencipta pertama. Dan untuk catatannya itu adalah jenis file PDF, dan jika tidak bisa menandatangani dokumen secara langsung, pencipta dapat menggunakan tanda tangan digital. Baik, jadi kalau misalnya seperti ini sudah jelas teman-teman semuanya. Di lampiran kedua ini, di dalam surat pernyataan pencipta, hanya pencipta pertamalah yang menandatangani dengan materai. Lalu pencipta-pencipta seterusnya hanya dapat menandatangani saja. Lalu ada surat pernyataan, ya ini sama dengan yang tadi, surat pernyataan pencipta. Lalu untuk lampiran ketiga yaitu adalah surat pernyataan Kepala LPPM Umrah, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala LPPM sebagai perwakilan Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku pemegang hak cipta. Untuk note, file yang dapat diupload yaitu adalah jenis file PDF. Selanjutnya ada surat pengalihan hak cipta, yang merupakan surat penyerahan hak cipta dari pencipta ke Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku pemegang hak cipta. Surat ini ditandatangani oleh semua pencipta disertai materai hanya pada pencipta pertama, serta ditandatangani oleh Kepala LPPM Umrah tanpa materai selaku perwakilan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan lampiran yang selanjutnya yaitu adalah scan KTP dan juga NPWP pencipta. Di dalam scan KTP dan NPWP pencipta, bagi mahasiswa yang belum memiliki NPWP dapat mencantumkan NPWP dari dosennya ataupun pencipta lainnya yang memiliki NPWP. Dan selanjutnya jenis file yang dapat diupload dalam scan KTP dan NPWP pencipta yaitu adalah jenis file PDF.
Baiklah, untuk selanjutnya contoh ciptaan merupakan file yang berisi produk atau gambaran produk yang akan didaftarkan hak ciptanya. Format file bergantung pada jenis ciptaan yang akan didaftarkan. Misalnya kawan-kawan, ada softfile modul dalam format PDF atau softfile video dalam format MP4. Untuk produk ciptaan berupa video, contoh ciptaan juga dapat dikirimkan melalui link video yang diupload di YouTube. Jadi sangat mudah sekali bagi teman-teman untuk dapat mencantumkan dalam isi contoh ciptaan. Produk yang didaftarkan hak ciptanya dapat dilihat pada lampiran 8, halaman 32 sampai 43, ketentuan jenis file ciptaan yang harus dilampirkan serta ukuran file ciptaan yang dapat dilihat pada lampiran 9. Nah, kalau misalnya tadi ke ini teman-teman, yaitu adalah lampiran 8 yang kawan-kawan bisa lihat apa saja contoh-contoh ciptaan dan berapa jenis file apa yang dapat diupload dan juga berapa besaran maksimal yang dapat diupload di dalam di dalam pengusulan hak cipta melalui sentra KAI. Baiklah, untuk selanjutnya ada not tambahan, yaitu adalah catatan tambahan bagi teman-teman, materi yang digunakan pada surat pernyataan pencipta yang tadi saya sampaikan, lalu ada surat pernyataan Kepala LPPM Umrah, dan surat pengalihan hak cipta, yaitu menggunakan materai 10.000. Materai yang digunakan pada ketiga dokumen tersebut merupakan 3 materai yang berbeda, yang belum pernah digunakan pada dokumen apapun, dan dilarang keras menggunakan scan materai yang ada di internet, ataupun scan materai yang pernah digunakan sebelumnya. Saat dokumen di-scan, nomor materai harus jelas dan terbaca. Pencipta juga diperbolehkan menggunakan e-materai atau materai elektronik. Nama pemegang hak cipta pada surat pernyataan Kepala LPPM Umrah dan surat pernyataan hak cipta adalah Kepala LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu Bapak Hengki Irawan SPI MP MSc. Sebagai perwakilan Universitas Maritim Raja Ali Haji, pengusul bisa mendapatkan tanda tangan Kepala LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk melengkapi dokumen yang dimaksud pada poin 1C dan juga poin 1D di Sekretariat LPPM Umrah Gedung Rektorat lantai 3 dengan melampirkan surat pernyataan pencipta yang telah ditandatangani oleh semua pencipta sesuai dengan ketentuannya. Dan untuk yang terakhir, setelah kawan-kawan mengirimkan dokumen pendaftaran hak cipta, kawan-kawan wajib melakukan konfirmasi kepada operator melalui kontak yang tertera. Lalu operator melakukan review terhadap dokumen pendaftaran hak cipta dan pencipta wajib melakukan revisi terhadap dokumen pendaftaran hak cipta jika ada, berdasarkan hasil review dari operator. Operator akan mendaftarkan dokumen yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, lalu operator akan menghubungi pencipta terkait pembayaran e-billing. Setelah pencipta membayar e-billing sebesar 200.000, surat pendaftaran hak cipta, sertifikat hak cipta akan terbit dan dapat di-download melalui https://bit.ly download sertifikat HKI dan pengusul hak cipta dapat memanfaatkan sertifikat tersebut untuk kepentingan pencipta. Jadi memang ada perbedaan biaya yang sedikit menguntungkan bagi kita, yaitu adalah ketika kita mendaftarkan melalui sentra KAI, biaya yang hanya dikeluarkan melalui jalur elektronik yaitu hanya sebesar Rp200.000. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mendaftarkan diri secara pribadi melalui jalur elektronik, itu akan memakan biaya sebesar Rp400.000. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk dapat mendaftarkan hak cipta melalui sentra KAI. Dan bagi teman-teman yang sekarang sudah memiliki hak cipta, mari daftarkan hak cipta Anda melalui sentra KAI agar teman-teman semua mendapatkan privilege sebagai pencipta dan dapat mengakui ciptaan tersebut sebagai pemiliknya. Dan jelas saja bisa dapat dikomisikan sebagai kebutuhan ekonomi bagi kawan-kawan lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.